Apabila Anda seorang yang berencana, ingatlah, 1000 rencana jenius yang tidak dilakukan akan terkalahkan oleh satu rencana yang tidak masuk di akal tetapi dilaksanakan. Ingat itu. Seseorang itu diciptakan untuk tujuan yang spesifik, bukan generik. Hal yang spesifik punya harga yang tinggi, hal yang generik harganya terlalu rendah. Karena Tuhan ciptakan kita agar berjiwa tinggi, bukan rendahan. Pepatah Jawa mengatakan, urip iku ibarat mung mampir ngombe. Kowe arep ngombe sithik apa akeh, iku pilihan ana ing awakmu. Artinya, hidup itu ibarat hanya untuk berkunjung minum. Kamu ingin minum sedikit atau kamu ingin minum banyak? Dalam kata-kata ini mengandung arti yang sangat tinggi. Kita diciptakan untuk memilih. Kita ingin menjadi orang yang hanya menerima atau kita ingin menjadi orang yang menerima tapi kita mau juga berusaha. Tetaplah lapar, karena ketika kamu lapar, kau punya pilihan untuk makan yang enak. Dan ketika kamu kenyang, kau tidak punya selera makan yang enak, sekalipun makanan itu adalah makanan paling lezat. Ingat, apabila saat ini kamu sedang berusaha sangat keras, dengarlah ini. Tidak semua akan menjadi top dari 10 percobaan. Apabila Anda mungkin akan memunculkan top 1, top 1 itu akan menutupi 9 percobaan lainnya akan terkalahkan. Jadi kenapa harus tidak lanjut yang tidak masuk kita harus berhenti dilaksanakan. Ingat itu. Jika kamu tahu tentang ini, mungkin kamu akan berpikir lebih lanjut, yaitu di dunia ini tidak ada orang yang malas, yang ada hanya orang yang tidak punya tujuan. Dan orang yang tidak punya tujuan adalah orang yang hanya mengikuti angin lingkungan sekitar, ke kanan ikut ke kanan dan sebaliknya. Selama tujuan jelas, disiplin akan mengikuti tujuan. Lakukan apa yang kamu butuhkan, bukan apa yang kamu inginkan. Semua yang sifatnya keinginan itu hanya sesaat. Jangan pernah kompromi, lakukan gerak secepat mungkin. Dan ingat, tujuan adalah kebutuhan. Belajar itu ya jangan jatuh pada lubang yang sama. Belajar itu kita dengarkan, kita catat, dan kita implementasikan. Ketika kamu diciptakan sebagai mobil balap, kenapa kamu harus jadi mobil angkutan? Maksimalkan apa yang ditujukan Tuhan untuk kamu. Terus cari tujuan hidupmu dan dengan semangat dan selalu bahagia. Ketika kita ingin berhasil, jangan belajar dari keberhasilan orang lain, itu tidak cocok. Tapi belajar dari kegagalan orang lain dan lihat diri kita. Kita mampu mengisi kegagalan itu atau kita malah menyerah di situ. Jika kamu ingin mengetahui apakah hidup kamu itu bermanfaat bagi orang lain, ingatlah ini. Setiap orang akan ketemu manfaatnya setelah dia bermanfaat dengan orang lain. Jadi, kamu sudah bermanfaat bagi orang lain atau belum? Atau malah kamu membuat suatu keonaran? Pesan saya ya, segera berbuat baik dan temuilah manfaatnya. Jika Anda atau jika kamu suka memberi asumsi kepada orang lain, maka ini perlu Anda perhatikan. Apa yang kita lihat dengan mata kita
itu tidak akan pernah mengetahui yang sebenarnya kondisi orang lain itu. Misalkan orang lain itu dalam pandangan kita terlihat kusam, terlihat ini, terlihat ini. Anda menyimpulkan bahwa orang itu suka berbuat ini. Ingat, itu belum tentu benar. Jadi kenapa kita harus berpikir ke situ? Apabila kamu bisa berpikir lebih baik, misalkan berpikir, oh orang itu mungkin pucat karena dia lelah bekerja, gitu kan enak. Konten yang berkualitas itu jumlahnya sedikit. Kamu perlu untuk mencari-cari karena jumlahnya sedikit. Konten yang tidak berkualitas jumlahnya sangat-sangat banyak. Tanpa dicari pun sudah bermunculan. Jadi apabila kamu ingin membuat konten atau ingin berilmu, ya itu bukan susah, tapi Anda perlu untuk meluangkan waktu.